Assalamualaikum, nama saya Bobi Godari Putra. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia pengganti PTS, yaitu membaca cerita Kumbalut di Majapahit. Latar ini terjadi setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu. Dia membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara, menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribunan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dyah Narendra-duhita, ketiga adalah Dyah Jaya Indradewi, dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh sastrawan bahasa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kartanegara ke negeri Malayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberangi Anabrang ke negeri Malayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri. Maka diambillah dia Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Dara Petak menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri. Karena Dara Petak memang cantik jelita dan pandai membuat diri, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang sudah diperistai oleh Sang Baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan para istri ini yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menjadi akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Dara Petak, keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kartanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat daripada akibat masuknya Dara Petak ke dalam kehidupan Sang Prabu, sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu Patih Kerajaan Majapahit, yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa setelah raja, yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Dara Petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam tanah. Kemudian terdengar bunyi berketok dari ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kang Mas Adipati, harap paduka tenang, Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara seperti itu.
Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat mendapat kualat. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. "Aku harus pergi sekarang juga," katanya. "Pengawal, lekas suruh siapkan si Golamat ke depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga." Golamat adalah salah satu kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Golamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Mengiris perasaan dua orang istri yang mencinta dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat mengaturkan sembahnya. Kemudian tak lama ini memberikan salam, Ronggolawe berkata, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka di hadapan raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung berdebar kencang. Semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe. Mereka mengenalnya sebagai banteng Majapahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos, jujur, tanpa aling-aling, dan mengemukakan suara hatinya tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai patih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara belakang. Pengangkatan Nambi sebagai patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang raja yang amat bijaksana dan adil." Kata-kata yang diucapkan Ronggolawe ini sangat hebat dan menggerakkan hati. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar marah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu sore yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya, tak mengira dia bahwa keponakannya akan seberani itu. Senopati Gagak Sarkoro dan Mayang Makar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu mendengar ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kartarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum. Lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai Patih Hamangkubumi bukanlah tindakan ngawur, melainkan telah diambil berdasarkan keputusan yang dipertimbangkan masak-masak. Bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan kakang senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah dan kumisnya yang seperti sang Gatot Kaca itu bergetar.
Napas memburu karena desakan amarah, Ronggolawe berkata, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa Shinobi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa." Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.